puncaknya sampai di Allah. Kalau kita jalan saja di situ, mungkin awalnya pamrih macam-macam, tapi lama-lama berjalan, insya Allah keikhlasan datang, kita akan sadar bahwa sebenarnya tujuan yang paling indah itu ya Allah saja. Ini kalau diteorikan sulit, dijalani nanti kita rasakan. Itulah ikhlas. Jadi ya semua orang bilang sulit, tidak gampang, semua kita dapat. Ayo kita meningkat selangkah-selangkah, pada akhirnya insya Allah kita akan sampai sana. Mungkin 10% upaya kita dan 90%-nya bantuan Allah. Kalau Allah gitu. Baik, itu ya narasi tentang ikhlas. Oke, kembali kan masih ada sesi lagi. Kita kasih waktu ya. Nah, itu rasanya tangan itu tidak cukup ya untuk mengapresiasi bagaimana kata, contoh, upaya Pak Faiz menanggapi setiap pertanyaan, keresahan, terutama tentang konsep ikhlas itu begitu dalam ya, seperti membuat kita bukan hanya menemukan jawabannya, tapi juga merefleksikan ke dalam. Saya sudah sejauh mana nih mempraktekkan ikhlas itu? Pak Faiz, apakah masih boleh ada yang bertanya atau mungkin satu segmen terakhir ya Pak Faiz? Tiga penanya. Baik. Iya. Baik, saya barusan minta izin apakah diperbolehkan kalau kita buka satu segmen lagi untuk 3 penanya yang saya yakin mungkin tidak cukup ya untuk menampung semua rasa ingin tahu kawan-kawan semuanya. Wah, oke, satu orang di atas sudah langsung gercep ya, dipersilakan. Yang perempuan ada nggak yang mau? Belum ada ya? Oke, boleh tadi masnya yang ujung putih ya? Masnya sama yang perempuan satu tadi, ya boleh, silakan. Dimulai dari masnya dulu, boleh di sebelah sini, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau psikologi positif, yaitu kita memiliki stage
tersebut itu harus dipelajari satu-satu. Pertanyaannya adalah apakah meaningful atau literasi makna ini sudah punya berkali-kali yaitu atau generasi Z, atau dengan kata lain apakah generasi Z sudah bisa mencapai atau mencari makna hidupnya. Karena jika dilihat dari kehidupan anak muda masih banyak tantangan yang harus diperoleh atau dihadapi pembelajaran tersebut jika mungkin bisa mendapatkan keputusan atau mungkin kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Nasrah Hidayah Saza, bisa dipanggil Nasta. Saya ingin bertanya, karena kan sebelumnya sempat disebutnya orang tua menginginkan anaknya bahagia, sementara anaknya juga kebahagiaan bagi orang tuanya. Lantas jika terkait jodoh, orang tua menginginkan jodoh yang baik untuk anaknya, sementara mungkin anaknya tidak menginginkan hal tersebut karena ingin jalan sendiri gitu. Terus lantas siapa yang harus mengalah dan siapa yang harus bahagia untuk menemukan titik temu antara itu berdua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan tentang mungkin mengatasnya gimana kita saya bisa ikhlas, bisa menerima sementara keinginan kita cita-cita bisa tidak terpenuhi. Ini saya kembali ke sesi sebelum ini tadi yang tentang ikhlas itu yang agak panjang. Yang pertama seperti saya katakan, dalam ikhlas itu ada unsur ikhtiar, ada unsur tawakal. Jadi awas, jangan salah paham kalau ikhlas itu lalu pasrah saja tidak ngapa-ngapain. Unsur ikhtiar berarti kalau kita punya keinginan, yang kita wujudkan keinginan itu, kita raih tujuan itu yang motifnya karena Allah. Setelah kita upayakan maksimal, kita pasrahkan pada Allah hasilnya. Ini yang disebut tawakal. Disitulah nanti kita siap menerima apakah sukses, apakah gagal. Puasa kita itu hanya di ikhtiar. Begitu sampai di hasil, kita tidak puasa. Berarti kalau kita menolak sekalipun, kita tidak terima sekalipun, itulah kenyataan. Nanti kalau dalam psikologi ada istilah orang-orang yang denial, menyangkal kenyataan hidupnya. Kalau kalian menyangkal fakta yang memang sudah terjadi, kenyataan yang memang sudah kalian hadapi, biasanya terus lebih berat bagi kalian. Kalau kata para filosof Stoik, mari kita terima rumusnya hidup ini, yaitu kadang senang, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal, dan itu biasa saja. Ayo kita terima, kita akui saja. Oh, saya gagal sekarang, siap bangkit lagi, ikhtiar lagi. Oh, saya kalah sekarang, apa yang menyebabkan saya kalah? Oh, kemarin kurang ini, kurang itu. Ayo saya perbaiki, saya ulang lagi perjuangannya. Ini menurut saya lebih sehat secara psikologis dibandingkan kita menyangka kalah tapi tidak ngaku kalah. Oh, tidak, sebenarnya saya ini tidak kalah. Ini hanya kesuksesan yang
tidak jadi. Ini kan ada kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Diulang lagi, gagal lagi, tertunda lagi. Alam ya kita bisa kita gagal. Bagaimana kita siap berjuang lagi, siapa tahu sukses. Masih gagal lagi, ya memang hasil kita begitu, tetap kita berjuang lagi kalau masih ada waktu. Ini lebih menyehatkan kita daripada tadi saya sebut istilahnya dulu, toxic positivity. Enggak, semuanya baik-baik saja kok. Ayo kalau enggak baik-baik saja, ya ngaku saja enggak baik-baik saja. Daripada kalian lari dari kenyataan. Sudah jelas diputus, ya ngaku saja saya diputus. Enggak usah mencari, enggak kok ini sebenarnya hanya sekedar enggak ada itu. Kalah ya kalah. Kalau mau berjuang lagi, ganti target. Ini dimensi tawakalnya. Berarti Allah memang menetapkan itu. Dan tidak usah khawatir, Allah menetapkan apapun itu pasti untuk yang terbaik untuk kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Apakah itu kesuksesan ataukah kegagalan. Oke. Jadi yang ingin saya garis bawahi, ikhlas bukan berarti pasif. Ikhlas bukan berarti pasrah saja tanpa ikhtiar. Dan ikhlas bukan berarti kita tidak menerima kenyataan. Ikhlas adalah kemampuan jiwa kita untuk sepenuhnya berorientasi pada Tuhan tanpa terdistraksi oleh hal-hal yang di luar kuasa kita. Itu mungkin lebih memudahkan. Lanjut, itu untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Gengsi dan hidup bermakna. Pak, apakah bisa masih gengsi tapi sudah meaningful life? Jadi present life, good life, meaningful life tidak ada hubungannya dengan usia. Banyak loh orang itu yang sudah tua masih di pleasure, nyari senang-senang terus, lupa good life, apalagi meaningful life. Banyak juga yang masih muda tapi kontribusinya sudah besar untuk masyarakatnya, untuk dunia. Berarti dia sudah meaningful. Tentu saja anak-anak Gen Z masih bisa berkembang. Itulah tadi kenapa tadi saya sebut di sesi sebelumnya, pengembangan diri dan pengabdian diri itu satu paket. Kalian jangan menunggu Pak meaningful life itu besok saja ya Pak, kalau saya sudah ini sudah itu. Kalau hari ini kalian sudah bisa lakukan itu, meskipun sudah ngajar PPA atau ngajar Iqra, tidak masalah, lakukan itu. Meskipun sekedar bantu temanmu kecil apa, lakukan itu. Itu akan membuat dirimu meaningful. Di antara banyak problem Gen Z hari ini, itu adalah krisis eksistensial, krisis identitas, merasa dirinya tidak berharga. Apalah artinya diriku kalau melihat semua teman kita ada yang posting ini, posting itu, memamerkan keberhasilannya, terus kamu jadi minder. Salah satu jalan biar kamu tidak merasa sekecil itu, abdikan kemampuanmu, entah apa yang kamu bisa pada sekelilingmu, meskipun sekedar tenaga, meskipun sekedar kata-kata hiburan, ini berguna untuk menegaskan ternyata saya juga masih ada artinya. Karena ya Kanada banyak selentingan, katanya Gen Z seperti kalian itu rapuh. Katanya begitu, tapi maksud kalian mau dituduh begitu? Jangan mau kalau dituduh jelek-jelek, tunjukkan bahwa kalian tidak seperti itu. Itu kan seperti Al-Quran yang bilang, misalnya manusia itu adalah makhluk yang suka mengeluh. Itu kan maunya Al-Quran, kamu hati-hati jangan sampai ke situ. Kuliko haluha, manusia itu manusia yang suka boleh. Jadi manusia itu boleh menjauhlah.
yaitu zalim dan bodoh. Al-Quran yang bilang begitu. Tapi jangan dipakai dalil untuk saya zalim, saya zalim nggak apa-apa. Kan Quran bilang begitu. Maksudnya ayat itu hati-hati jangan sampai jatuh ke situ, karena manusia mudah sampai ke situ. Nah kalian juga gitu ya, kalau bilang gengsi itu lalu gengsi gampang putus asa, maknanya saja bahwa ayo kita hati-hati dan jatuh ke sana. Itu hanya ramalan, prediksi, melihat satu dua fenomena, tapi pasti tidak semuanya. Tunjukkan hal yang berbeda bahwa kalian ya kuat kok. Bahwa ada masalah, semua orang punya masalah, semua generasi punya masalah. Bahwa kalian sering dimarahi oleh generasi yang lebih tua. Saya juga dulu dimarahi oleh generasi tua saya. Si baru juga dimarahi oleh generasi yang lebih tuanya. Itu kalau di sosiologi namanya gap generation atau generation gap. Memang ada jarak cara berpikir orang tua dengan yang lebih muda. Dunianya memang berbeda. Selalu orang tua menganggap anak sekarang tidak ngerti ini. Nah, bapak saya juga dulu begitu. Sifat saya mungkin ke bapak saya juga begitu. Kalian tidak harus segalau itu kalau ada yang bilang kalian jelek lah, rangkul ada. Jadi kalau dihubungkan dengan kompetensi termasuk meaningful life, sudah kalian sudah bisa meaningful dan buatlah dirimu sendiri bangga dengan dirimu, dengan aktivitas-aktivitas yang meaningful tadi. Kalian sudah bisa, sudah waktunya. Kalian sudah orang dewasa, entah dengan cara apapun, abdikan dirimu yang membuat kalian merasa bangga. Saya ikut mungkin termasuk demo-demo yang hari itu kan. Kalau sukses kan kalian bangga juga kan, saya ikut demo itu, sekarang aturannya ganti. Itu kan ada kebanggaan sendiri. Meskipun kamu demo, kamu cuma ngedul hari pertama. Kebanggaan diri. Yang terakhir yang ketiga, ini pertanyaan korma ini ya, tentang jodoh pada akhirnya. Jadi yang pertama, ini saya pinjamkan satu teori dari Habermas dengan konsep teori komunikasi. Habermas bilang begini, banyak kita yang salah mentreatment orang lain karena menganggap orang lain itu objek dan kita subjek. Ya. Orang tua menganggap anaknya objek dan dia subjek, maka dia ingin mengatur anaknya. Anak mungkin menganggap dirinya subjek dan orang tuanya objek, maka dia sebel luar biasa kalau diatur-atur oleh orang tua. Kata Habermas, kita keliru mendefinisikan orang lain di sekitar kita. Mari kita pahami orang lain juga subjek. Ya. Berarti apa? Kalau kita punya keinginan, orang lain juga punya keinginan. Kalau kita punya harapan, iya orang lain juga punya harapan. Dan wajar saja kadang-kadang harapan itu konflik, crash. Solusinya apa? Komunikasi. Jangan kesusu ngamuk dulu. Ayo dididik dulu sama orang tua dulu. Pak, kok saya tiba-tiba dijodohkan? Saya punya pilihan sendiri tuh. Ya siapa tahu nanti kalau orang tua menjelaskan, apalagi terus menunjukkan calon yang ditawarkan padamu, bisa saja terus aku, kalau gitu saya ganti ini aja, bisa gitu. Meskipun bisa juga tidak, tapi kan terus ada komunikasi. Jangan-jangan orang tua juga tidak tahu bahwa kamu punya ideal sendiri, punya calon sendiri, atau punya rencana untuk hidupmu sendiri, karena kamu tidak mengkomunikasikannya. Kamu hanya
menganggap mereka sebagai objek tadi, sehingga mungkin ya mereka adalah objek untuk dimintai uang, mereka adalah objek untuk melindungi, mereka ada. Mari kita posisikan juga mereka sebagai subjek. Jadi relasi ideal antar manusia itu subjek dengan dasar komunikasi. Kalau saya komunikasikan, butuh Pak komunikasi Pak, tidak bisa Pak. Setiap kali komunikasi marah kita bareng-bareng, gegeran kita bareng-bareng. Kalau mengikuti petunjuk Al-Quran, menarik petunjuknya Al-Quran itu ya, kalau ada konflik kondak selesai, boleh diwakilkan ke orang lain, mungkin yang lebih bisa dingin bisa ngomong. Istilahnya Al-Quran itu hakam. Nanti ada hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Itu kalau ada konflik, ini sebenarnya konteksnya suami istri. Kalau ada suami istri konflik, tidak bisa selesai dengan komunikasi, tidak bisa gegeran terus. Boleh ngundang hakam, mungkin wakilnya yang laki-laki dan wakilnya yang perempuan, silahkan mereka saja yang diskusi, karena yang bersangkutan sedang buntu, sudah tidak bisa berbeda pikirnya. Mungkin yang laki-lakinya, yang perempuan pamannya boleh terus rundingan, enaknya gimana sih anak dua ini kok gegeran terus, bisa begitu. Nah sampai juga begitu, kalau buntu komunikasinya dengan orang tua, boleh mewakilkan siapa yang bisa ngomong sama orang tua kita. Jangan-jangan orang tua kita nganggap kita objek saja sehingga suara kita tidak didengar atau sebaliknya. Jadi masih ada jalan. Kemudian mari kita pastikan lagi, seperti tadi di depan saya tegaskan ya, bahwa orang lain di sekitar kita itu boleh memberi usul, boleh memberi pertimbangan, berhak ngasih tawaran, tapi keputusan ya dan tidak itu ada di tangan kita, karena nanti kita yang merasakan dan kita yang tanggung jawab ya. Maka wewenang saja, boleh saja mereka menawarkan, mengusulkan, tapi hak kita untuk menerima. Saya tidak tahu nanti orang tuamu seperti apa, tapi pesan saya adalah kalau kalian nanti jadi orang tua, jangan yang kamu, karena anak-anakmu punya hidupnya sendiri, punya cita-cita dan harapannya sendiri yang tidak selalu sama dengan cita-cita dan harapan mereka. Kalau kata Khalil Gibran, mereka memang berawal darimu, tapi mereka bukan milikmu. Ibaratnya kata Gibran seperti anak panah. Engkau bisa ngincer target, bisa merancang tujuan, tapi begitu anak panah itu lepas, dia akan berjalan sesuai arahnya sendiri. Maka kalau besok kalian jadi orang tua, pastikan kalian tidak kaku, tidak keras kepala, yang bisa diajak dialog dan berkomunikasi dengan anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka punya harapan dan keinginannya sendiri. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ya mungkin masih banyak yang mau dicurahkan, tapi kan tetap tidak boleh serakah. Harus ngerti fantasi kita masing-masing. Semoga lain waktu bisa kita hormati kebersamaan kita, ngobrol, diskusi kita. Saya kembali ke sebenarnya membaca Pak Aulia. Baik, terima kasih Bapak Faiz. Kita kasih aplaus yang paling meriah dari lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin keluar dari ruangan ini ada yang tergelitik ya, ada yang tergelitik, ada yang mungkin jadi bangkit rasa gelisahnya, atau malah merasakan kedamaian dari semua pernyataan-pernyataan yang bisa kita refleksikan lebih jauh. Kalau saya boleh share sedikit Pak, ada banyak banget pastinya insight yang kita peroleh. Saya rasain banget saat ini
Dimana kalau kita bicara dua variabel ini, kebahagiaan dan keikhlasan, dua-duanya adalah proses ya Pak. Kalau tadi Bapak menyinggung tentang level-levelnya, ada hierarkinya, menunjukkan bahwa itu adalah sebuah proses, bukan instan, nggak ada jalan pintas, nggak ada shortcut, dan kita membutuhkan kesadaran batiniah ya Pak ya, untuk akhirnya bisa tahu persis saya di dalam mencapai keikhlasan dan kebahagiaan itu sudah sampai di level yang mana. Perlu sadar, jangan-jangan saya rasa saya sudah menemukan jalan bahagia dengan membahagiakan orang lain, ternyata yang lagi saya kasih makan ego saya. Jangan-jangan ketika saya sinis kepada orang yang berbahagia dan berpikir saya anti deh, saya mau meromantisasi penderitaan, ternyata justru itu jalan bahagia saya. Jadi sadar itu perlu banget di dalam prosesnya, kemudian menerima ya Pak ya, kalau memang saya masih di level itu nggak apa-apa, atau bahkan setiap ayat Al-Quran berkomunikasi dengan kita, dengan kita yang mungkin berada di level yang berbeda itu, tandanya difasilitasi ya Pak, setiap titik manapun yang kita capai. Kemudian harus mau bertumbuh. Kalau kita bisa memulai dari level keikhlasan adalah kewajiban tadi, sampai di level itu adalah yang level paling tinggi tadi mencapai apa ya kewajiban, kemudian kebutuhan dan keikhlasan, sampai di level keikhlasan yang paling tinggi. Oke, baik. Yang sudah memberikan pertanyaannya, yang sudah mendengarkan, hadir di sini. Setelah ini saya sepertinya ada agenda lanjut ya, masih melibatkan Pak Fahrudin Faiz ya. Jadi Bapak bila berkenan boleh tetap berada di sini dulu. Terima kasih banyak. Saya tutup sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gak terasa kita sudah berada di penghujung acara talkshow Simfoni Kopi dan Jiwa pada malam hari ini dengan tema Seni Berbahagia dengan Secangkir Keikhlasan. Tentunya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Waskita dan Cantik Cerita, Kakak Almarhum Aulia MPSI, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Henry Faiz, yang telah menyampaikan pemaparan materi mengenai talkshow pada malam hari ini dengan sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Nah, sebelum kita benar-benar menutup acara pada malam hari ini, selanjutnya yaitu ada sesi presentasi, penyerahan sertifikat dan juga penandatanganan buku atau karya tulisan dari narasumber. Kepada Pak Pintar, dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Menangi oleh MPSI dan juga kepada Pak Ibrahim selaku manajemen pengelolaan juga silakan untuk memberikan sambutan kepada narasumber yang pertama. Terima kasih. Kita turun apa di sini? Oh, boleh Pak. Aku dulu. Oh, iya. Maaf ya Pak. Boleh taruh mana? Sini. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih Mbak. Selanjutnya kita mau tulisan. Di bawah? Oh ya. Iya, di sini. Kepada teman-teman mau silakan untuk berdiri ya saya. Akan nggak deh?
Satu, dua,